Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Insyaallah ya. Mubarak insyaallah semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam penjagaan Allah, dalam kesehatan iman dan Islam ya. Amin. Alhamdulillah saya baru jumpa ya. Lama tak jumpa ya. Masya Allah ya, sekali lagi saya ya terharu karena dijemput untuk bersama-sama dengan para kakak-kakak semuanya, saudari-saudariku semuanya, yang alhamdulillah kita dapat berkumpul di majelis taklim yang berbahagia ini. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena menjemput saya untuk kita berbagi insyaallah pada tengah hari ini. Dan sebelumnya juga saya minta maaf ya, saya sebelumnya salah tengok jadwal. Saya tengok 2.3, saya ingatkan 2.30. Rupanya 2 sampai 3, saya baru tengok lagi tadi. Jadi terpaksa tadi terlambat saya ya. Baik, sebelum kita mulakan seperti biasa dalam setiap majelis taklim saya ingin kita sama-sama mensedekahkan Fatihah dulu ya. Terkhusus bagi para guru-guru kita, bagi para aulia Allah, bagi para asatizah kita, bagi para masyayikh kita, bagi para mursyid kita semuanya, dan tak lupa pula kepada orang tua kita, sama ada yang masih bersama kita atau sudah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan atas segala apa yang telah kita dapatkan di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita jalan hidayahnya untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang baik lagi sampai akhir hayat kita. Al-hadhihi niyah as-salihah wa likulli niyatin salihatin maqra'an al-furqan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah saya sebetulnya tak diberikan judul yang spesifik ya. Jadi kemungkinan kita hanya akan berbicara berkaitan dengan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan nanti akan kita uraikan ya, karena saya mendapatkan sifatnya tausiah Ustaz. Tausiah ini luas ini saya bilangnya, bisa 3 hari kita nginep di sana ya. Mau 3 hari kita nginep di sini tausiah. Jangan ya. Insyaallah dalam waktu yang sebaik mungkin nanti kita akan berikan sedikit apa yang Allah inginkan daripada kita ya. Apa yang Allah maksudkan daripada penciptaan kita sebagai manusia. Karena banyak daripada manusia itu lupa
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan perihal daripada penciptaan awal kita sampai kepada akhir hayat kita. Ya. Maka kalau dasarnya kita kembali kepada ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Ini adalah matlamat paling utama yang harus kita faham. Ya. Setiap orang yang beriman kepada Allah dan mengikut kepada Rasulullah senantiasa ingat bahwasanya Allah tak menciptakan saya ini ataupun hamba-hamba yang lainnya melainkan hanya untuk beribadah. Lalu bagaimana rutinitas ibadah tersebut? Maka kita kembali kepada hadisnya Rasulullah SAW. Ya, umat terdahulu kita juga mereka beribadah. Ya, umat-umat terdahulu kita juga beribadah. Sampailah kepada umat Nabi Muhammad SAW, syariat ibadah masih tetap diwajibkan. Ya, maka ini runtunannya tadi kita bergerak daripada ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan apa yang harus kita kerjakan untuk ibadah kepada Allah disebut al-ibadahu al-khudu' wal-inqiyad wat-tadarru. Ya, dalam tafsirnya apa yang dimaksud dengan ibadah yaitu adalah al-khudu'. Khudu' itu menundukkan diri. Ya, wal-khiyad sama juga yakni al-khudu' wal-inqiyad. Ya, wal-inqiyad juga artinya mematuhi. Ya, dan apa yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW itulah yang kita sebut dengan al-ibadah. Ya, maka nanti akan ada pembahagian syurutu qubul ibadah. Ada syurutu sihah, ada syurutu qubul. Ya, ini harus kita pahami dulu. Dalam sebuah ibadah ada namanya syarat sah. Ya, sihah itu artinya sah. Maka syarat sahnya itu harus kita penuhi. Syarat sah nak menunaikan salat harus kena wudu, menghadap kiblat, masuk waktu, dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Kalau ini dibuat semuanya oleh seseorang, maka sah. Adakah diterima? Belum tentu. Ya, enggak tahu kita. Tetapi kita diberikan penjelasannya. Syarat sah, syarat kabulnya ibadah kita itu ada dua. Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Maka Imam Tirmidzi menetapkan hadis pertamanya dalam kitabnya Arba'in, ya, hadis Arba'in itu menetapkan hadis yang pertama adalah yang berkaitan dengan niat. Maka niat ini harus kita perbaiki. Tajwid di dunia itu harus setiap hari. Ya, ulama mengatakan untuk membenahkan niat kita itu setiap bangun tidur yang kita ingat adalah aku hendak menyembah Allah. Ya. Ada tidak yang seperti itu? Ataukah ya Allah saya lupa sarapan pagi nih. Alamak habis ini saya hendak buat apa? Betul. Sama yang berbicara pun sama, ya. Lepas ini aku buat apa ya? Padahal baru bangun tidur, ya. Baru bangun tidur sebelum azan bangun tidur. Lama ini aku nak dulu. Padahal sebetulnya tajwid niat kita itu yang harus diperbaiki. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Ini dari awalnya saja sebenarnya sudah harus kita tetapkan apa yang menjadi tujuan kita hari ini. Ya. Berapa banyak di sini tadi pagi? Oh, hari Minggu, Masya Allah. Hari cuti ini off nih. Ya. Aku nak banyak hari ini. Harus cepat-cepat mandi. Iya, nak cepat-cepat mandi. Ya, nak cepat saya nak keluar. Ya. Nak pergi masjid. Alhamdulillah. Ya. Maka ini yang kita harapkan, ya. Jadi intinya adalah bahwasanya ketika kita tahu bahwa Allah menghendaki kita untuk beribadah, artinya kita harus ikuti syurutu qabulul ibadahnya. Niatnya harus kita perbaiki. Niat di awal itulah yang harus kita kuatkan. Selepas saja kita bangun tidur,
maka yang kita ingat adalah aku bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kehidupan satu hari lagi. Ya. Dalam diri kita ini sebetulnya waktu paling ekstrim, ya, waktu paling menakutkan adalah di waktu tidur. Kenapa? Ada yang tahu kenapa waktu tidur itu waktu menakutkan? Iya. Ya. Ada lagi jawabannya? Insyaallah. Ya. Saudara-saudari. Yes, karena kita orang tidur itu orang yang sedang mati. Takut tidak dengan kematian? Takut. Ya. Kita takut dengan kematian. Sebab apa? Belum tobat. Belum tobat, betul. Ya. Itu harus kita resapi. Karena antara apa yang Allah berikan dengan apa yang kita persiapkan belum balance. Allah menyuruh kita watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sudah sampai takwa belum? Belum. Takwa itu makamnya tinggi. Takwa itu betul-betul orang yang sudah melepaskan dirinya daripada keduniaan. Kalaupun dia kaya, kayanya untuk ibadah. Kalaupun dia sehat, sehatnya untuk ibadah. Ya, karena orang takwa itu adalah betul-betul jangankan untuk mendekati yang haram, yang syubhat saja dia sudah tidak nak. Itu orang takwa. Ya, kalau kita semua masih dibedal. Ya, usikum nafsi. Ya, itu sama-sama. Ya, memang karena keadaan kita bagaimanapun, ketika kita dalam keadaan salah, ingat pada apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran ketika Allah diminta oleh iblis, fa'andirni, kata iblis. Ya. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan, Allah menyuruh seluruh makhluk menyembah, sujud ikram, sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka semua sujud kecuali iblis, illa iblis. Iblis gak mau. Kenapa dia gak mau? Ada yang tahu alasannya? Sombong. Kata yang dia keluarkan adalah khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kenapa kau harus sujud kepada Adam sedangkan engkau menciptakan saya dari api dan menciptakan Adam daripada tanah? Apa mulianya tanah daripada saya? Dan saya, ya, menurut penjabarannya, iblis itu adalah sudah menjadi salah satu makhluk yang paling alim. Ya. Tidak ada satu jengkal di dunia ini pun yang konon kabarnya tidak disujudi oleh iblis. Ya. Dia adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah, ya, dan alim. Maka kalau kita melawan iblis terus terang jauh sekali kemampuan kita. Iblis itu tahu, ya, cerita hidup manusia daripada Nabi Adam sampai ke kita itu iblis tahu. Ya. Sebab turunnya Al-Quran tahu, hukum-hukum tahu. Maka nanti ketika di neraka, ya, apa yang dikatakan iblis kepada orang yang mengikutinya? Ya, inni bari'um minkum. Kalimat iblis ini akan disebutkan di neraka. Dia akan, ketika orang yang mengikuti iblis tersebut mencari dia, meminta pertanggungjawaban kepada dia, maka apa yang dikatakan iblis? Ini bari'um minkum. Saya tuh tak bertanggung jawab terhadap kalian. Ini akhafullah, kata iblis. Ingat, ya? Kalimat iblis saja, ini akhafullah, ini arama la tarau. Saya tuh takut pada Allah. Maka sekarang itu iblis sebetulnya terkadang terkejut sama manusia. Kenapa? Karena iblis saja, ya, tahu aturannya untuk melanggar. Tapi manusia sekarang, masya Allah, ya, sudah amburadul bahasa kita, ya, sudah melampaui batas sampai terkejut iblis. Allah, aku tak seperti ini, gitu ya. Padahal aku sudah dilaknat. Ini manusia lebih daripada aku. Maka waliyadzubillah, ya.
Jadi maka sekali lagi al-insanu mahallul lisa'i wal khata' wal nisyan. Kalau memang ada yang terjatuh di dalam satu kesalahan, cepat kembali. Ya, karena Allah senantiasa menerima taubat. Ya, Allah senantiasa menerima taubat. Ya, jangan sampai ada penyesalan yang mendalam sudah. Kalau memang itu berlaku dengan Allah, dikarenakan kita mungkin banyak lalai dalam melanggar syariatnya, minta maaf kepada Allah, taubat sesungguhnya, ya, dan beriktikad untuk tidak mengulanginya lagi. Allah pasti terima taubatnya. Tapi kalau misalkan terjadi lagi, ya memang itulah hakikatnya tujuan iblis untuk mengacau, menggoda, dan menjerumuskan kita. Sekali lagi, ingat lagi, sadar lagi. Ya. Maka ini yang berlaku pada keadaan manusia. Ya. Sehingga kalau misalkan kita memahami yang demikian, bahwa keadaan kita di dunia ini hanyalah untuk berbekal, tetapi ketika kita berbekal terkadang diganggu dengan iblis, sudah jalan saja. Ya, jangan sampai kita stop, jangan sampai kita berhenti karena menyesali perbuatan yang sudah kita buat, tidak. Ya, yakin, ya, rahmat Allah itu luas, taubat Allah itu maha luas. Ya, wala tayasu mir rahmatillah, dan janganlah kalian berputus asa daripada rahmatnya Allah. Ya, sesungguhnya rahmat Allah itu maha luas. Jangankan kita yang masih ingat kepada Allah, orang yang selama berpuluh-puluh tahun pun dia tidak ingat kepada Allah, tetapi di akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah sehingga dia beriman, Allah masih ampunkan. Ya. Maka daripada itu, kakak-kakakku semuanya tahu, ya, ini lebih tua dari saya atau lebih muda dari saya? Saya baru 21 tahun. Oh, saya 21 tahun, tapi siang saja, ya. Tak campur malam. Malam kan kita tak hidup kan, jadi tak kira lah. Jadi kalau dikira siangnya saya 21, ya, 20 lah, ya. Jadi tak salah kalau saya panggil kakak ya, atau saudara-saudariku semuanya, ya. Maka alhamdulillah dengan hidayah Allah, dengan penciptaan Allah, ya, kita senantiasa masih dalam tuntunannya. Tadi kita kembali bahwa bagaimana Allah menginginkan kepada kita syurutu qubulul ibadah, syarat untuk diterimanya ibadah itu adalah niat ikhlas karena Allah. Ya, apa juga yang kita kerjakan, apa juga yang kita dapatkan, niatkan ikhlas karena Allah. Ya Allah, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini lafaz dari ikhlas kita, ya. Walaupun ikhlas ini mahalluhu fil qalb, ya. Kita mengatakan kita ikhlas di bibir tapi tidak di hati, ini belum masuk kategori ikhlas. Karena ikhlas itu adanya di hati kita. Kita yang tahu kita ikhlas atau tidak, ya. Termasuk apapun yang kita dapatkan, ya, para saudariku semuanya, apapun yang kita dapatkan sekarang ini, ikhlaslah, kembalikan kepada Allah. Jangan kita nak melawan, ya. Sulit memang, ya. Sulit, apalagi kalau misalnya kita merasa kita dizalimi atau kita disakiti oleh orang lain, atau, ya, kita diburuk-burukan. Untuk ikhlas itu berat, ya, tapi harus kita buat. Ikhlas. Iya. Kalau sudah disebutkan berarti tak ikhlas tuh, ya. Ya, maksud saya seperti itu, ya. Jadi surut qabul ibadah adalah ikhlas. Maka ikhlas ini penjabarannya amat sangat luas sekali. Tidak semata-mata hanya dalam waktu sholat saja, atau waktu puasa saja, atau waktu haji saja. Kehidupan yang kita dapatkan pun harus ikhlas, ya. Sementara ini, ya, mungkin kita semua termasuk saya adalah orang yang jauh daripada keluarga kita masing-masing, ya. Saya jauh dengan orang tua saya karena orang tua saya berada di
di Indonesia. Begitu juga dengan kakak, adik-adik, ya, atau saudariku semuanya. Ini adalah perjalanan hidup kita. Ya, tidak ada yang perlu harus kita susahkan. Sudah, ya Allah, Engkau menetapkan aku demikian. Ini perjalananku. Karena bukan dunia ini tujuanku. Tujuanku adalah apa yang Engkau tetapkan untukku, yaitu orang ibadah. Di mana jua bumimu aku berada, disitulah tempatku untuk ibadah. Maka kita ini harus diikuti dengan ibadah setiap hari. Ibadah bukan hanya saja yang kita katakan bahwasanya kita sholat, puasa, zakat, tidak. Ibadah itu adalah mencakupi maridallahu bihi, apa yang Allah ridho, ya, maridallahu bihi fahuwa ibadah. Tapi apa yang Allah tidak ridho kepadanya, apa yang Allah murka kepadanya, maka kita sebut dengan maksiat. Ya, jadi kebalikan kata daripada ibadah adalah maksiat. Sekarang posisi kita ibadah atau tidak? Ibadah. Betul. Betul ya. Semua hatinya di sini ya. Dengarkan saya ya. Tidak hatinya ada yang Allah maafkan, dapat bayar iman yang tidak ya. Seperti itu. Kalau seperti itu kita pahami, setidaknya kita sudah di tempat yang baik. Kita berada di tempat yang baik, kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, kita sudah menghindarkan diri kita daripada maksiat. Kalau kita di luar kita jumpa dengan kawan kita, belum tentu yang kita katakan baik. Boleh jadi itu ghibah, menggunjing orang, ya, menggunjing, jangan salah ya. Saya sering sekali menyatakan dalam kelas-kelas saya, ingat, ghibah dosa besar. Kalau kita takut terhadap pembunuhan, kalau kita takut karena membunuh itu dosa besar, kita takut minum arak itu dosa besar, kita takut zina itu dosa besar, tapi banyak orang tidak takut berghibah. Ya, banyak tidak? Ada tidak yang di sini? Tidak ada. Saya tengok bukan semua baik. Ya, tidak pernah terlepas ghibah dari mulutnya di sini. Ya. Curhat aja, kita cuma curhat aja. Ya, bahkan maaf ya, saya di rumah sendiri pun, saya dengan istri kadang dia bahasanya bete dengan saya. Tak mulai lah kalau kita cakap orang, karena dia orang Singapura. Ya. Dia bilang, tak ada layan. Bukan tak ada layan. Kalau saya layan, dua-dua kita masuk neraka. Tak ada yang naik kita nanti. Nak dua-dua baru jadi. Maka alhamdulillah, walaupun ya, bagaimanapun keadaan kita di sini, alhamdulillah kita berada di tempat yang baik. Kalau kita sudah ada tempat yang baik, logikanya kita terhindar daripada tempat yang buruk. Kalau kita sudah bersama dengan orang yang baik, maka logikanya kita terhindar daripada orang yang buruk. Maka boleh kita katakan ibadah, tidak ibadah. Kita niat untuk berkumpul di sini, ya, untuk sama-sama kita menasehati, untuk sama-sama kita berselawat. Mungkin ada yang mengaji tadi pagi, menghabiskan waktunya, ya. Masya Allah, ya. Sungguh saya sangat kagum sekali dengan activity atau kegiatan-kegiatan yang baik seperti ini, ya. Selama 1 minggu bukan tidak penat, ya. Saudara-saudariku semua pasti penat, ya. Tapi masih menyempatkan diri untuk kita berkumpul di rumah Allah yang sangat berbahagia ini. Barakallahu fikum, ya. Barakallahu fikum. Semoga itu semua menjadi amal pemberat mizan kita di akhirat nanti. Dan semoga dengan berkumpulnya kita di setiap activity itu menjadi syafaat bagi kita di akhirat nanti, ya. Maka alhamdulillah. Maka sekali lagi, ibadah itu tidak terletak kepada tempat di mana juga kita berada, selagi itu mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala,
maka nilainya ibadah. Dan apa juga yang kita kerjakan selagi itu tidak bermaksiat kepada Allah, berarti itu ibadah. Karena yang tidak ibadah adalah yang bermaksiat. Orang bermaksiat tidak bisa dikatakan beribadah, karena bermaksiat itu sudah menentang daripada apa yang Allah tentukan, ya. Allah menyuruh kita untuk tidak menipu, tapi kita menipu. Menipu adalah maksiat. Allah menyuruh kita untuk tidak mencuri. Ketika kita mencuri, itulah waktu kita bermaksiat, ya. Jadi antara ibadah dengan maksiat, ya, cakupannya luas sekali. Ibadah bukan sesuatu yang spesifik, tetapi dia diberikan nama ibadah untuk menggambarkan sesuatu yang luas, ya. Kalau sholat sudah sholat, ya. Nama dia sholat, ya sholat. Nama dia puasa, ya puasa. Tapi kalau nama ibadah mencakupi semua daripada apa yang Allah ridai kepadanya, itulah ibadah. Maka tadi kalau misalkan kita kembali kepada ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang dimaksud liya'budun di sini adalah ibadah. Allah nak inginkan kita baik, ya. Jadi sudah mulai, ya. Jadi ibadah tadi, kalau ibadah mungkin awalnya kita masih sempit. Oh Allah nyuruh kita sholat, oh Allah kita, iya itu betul. Tapi itu bagian daripada ibadah. Ibadah secara umumnya adalah Allah nak kita jangan maksiat. Lalu kalau kita jelaskan lagi apa maksiatnya? Adakah maksiat selama ini yang kita tahu, ya? Yang orang minum khamar, orang berzina, orang begini? Tidak. Maksiat itu adalah segala sesuatu perkara yang Allah tidak suka, yang Allah tidak ridha di dalamnya, itu disebut dengan maksiat. Nah, ini jadi pemahamannya lebih jauh. Maka kalau kita tidur sekalipun, ya maaf kalau ada yang ngantuk di sini, apa itu saya sebut sebagai ibadah juga. Ada tak yang ngantuk, ya? Bukan ini, ya, bukan ini. Tak ada di sini, tak ada ngantuk. Masya Allah, di sini semua semangat, ya. Maka tadi, ya, walaupun seseorang tersebut itu tidur, tetap dinamakan ibadah. Apa dalilnya? Kenapa kita bilang ibadah? Karena kalau misalkan kita tidur untuk meniatkan, ya Allah, aku tidur untuk menghindarkan diri saya daripada hal yang tidak baik, ibadah. Ya. Maka kalau misalkan ahlu tasawuf dengan ahlu syariah itu mereka mengatakan ini sudah. Orang kalau misalkan dia tidur dan dia tidak tahajud malam, dia tidak mengerjakan zikir malam, dia tidak mengerjakan salat hajat di waktu malam, dia hanya takut kalau dia bangun nanti malah terbuat hal yang tidak baik. Atau kalau misalkan dia bangun lalu dia sholat sehingga dia meninggalkan sholat subuhnya, atau ketika dia bangun malam lalu ketika dia bekerja sebagai kewajibannya dia lalaikan, maka yang bangun malam ini tetap tidak diperkenankan, ya. Sekarang kalau misalnya saya tanya, orang tahajud dari pukul 2 sampai pukul 4, bagus tidak? Bagus, ya, Masya Allah. Pukul 4 sampai pukul 9 dia tidur. Kenapa? Mana yang paling utama, tahajud atau subuh? Subuh. Oke, sekarang kita ulang lagi. Dia bangun daripada pukul 2 malam sampai pukul 6 pagi, dah habis subuh dah, ya. Dah habis subuh, dah salat subuh semua. Pukul 6 sampai pukul 12 tengah hari dia tidur. Bagus tidak? Kenapa? Iya. Bukan, kewajiban dia kerja. Kita kerja wajib tidak? Wajib. Kewajiban dia kerja itu dihilangkan, duhanya hilang, ya. Maka ini yang kita katakan bahwasanya ibadah itu cakupannya luas. Kita tidur di waktu malam hari, di waktu yang tepat, lalu kita bangun subuh, kita kerjakan kewajiban kita, itu lebih afdal berbanding kita melakukan hal-hal yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib, ya.
Tetapi kalau bisa dibuat dua-duanya, dia tahajud Masya Allah karena dia tidur mungkin lepas Isya, pukul 9 dia udah tidur, dibangun pukul 2 sudah cukup tenaganya, lalu sampai pagi mungkin nanti sebelum zuhur atau selepas zuhur, ya 10 menit 20 menit dia tidur, lalu dia bangun lagi. Nah itu yang paling terbaik, karena begitulah hidupnya Rasulullah. Ya. Kalau kita nak tukar tenaga kita, ya, tidur yang paling baik itu disebut dengan tidur qailulah. Qailulah itu waktunya sama ada 10 menit sebelum zuhur atau 20 menit sebelum zuhur, lelapkan 10 menit saja. Itu sudah cukup untuk membackup, mengcover daripada energi kita. Dan sahabat banyak yang berbuat demikian. Namanya qailulah, ya. Maka sekali lagi, ya, ibadah ini harus kita pahami secara umum. Jadi syaratnya adalah niat karena Allah, baru kita masuk kepada ibadah yang syariat. Ibadah yang syariat wajibnya harus mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena ibadah syariah, ya, ibadah syariah adalah ibadah yang Allah perintahkan. Salat, puasa, zakat, ya, itu harus mengikut kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak mengikut kepada Nabi Muhammad, maka dia disebut dengan bid'ah. Lalu kita selawatan, kita bid'ah tidak? Kita tahlilan bid'ah tidak? Ini sejauh bahaya ini. Nah, ya, mengikut daripada apa yang kita pahami. Tahlilan apa yang kita baca? La ilaha illallah. Apa yang bid'ah di la ilaha illallah? Ya. Apa yang bid'ah? Kita bid'ahnya lalu misalkan mengatakan tidak ada anjurannya Rasulullah. Apakah Rasulullah tidak berzikir la ilaha illallah? Berzikir. Yasinan boleh tidak? Boleh. Kenapa? Kita baca Quran. Ya. Kita baca Quran, lalu kita berkumpul, kita bertasbih bersama-sama. Tujuannya adalah untuk memberikan pengajaran kepada yang belum tahu sebetulnya. Ya. Jadi ulama kita dulu itu, ya, ulama di Nusantara kita itu, mengapa dibuat, ya, jadi acara-acara seperti yasinan, lepas itu zikiran, itu kenapa dibuat berkumpul ramai-ramai? Dikarenakan untuk mengajarkan secara langsung kepada yang belum tahu, ya. Karena untuk menjemput orang itu, untuk memanggil orang itu, kita harus buat keramaian. Dan berlangsung sampai sekarang. Tiba-tiba sekarang banyak orang-orang yang belajarnya sudah tinggi. Mereka langsung mengklaim bahwasanya oh ini tidak boleh, ini tidak boleh. Padahal di asal muasal sebelum Islam itu ramai di Nusantara, sama ada di Malaysia, di Indonesia ataupun di Singapura, ya. Padahal adat kita itu merujuk kepada adat Hindu dulunya, ya, adat Hindu. Maka kalau bisa dikatakan, oh ini semua, iya, karena memang wali songo kita, ya wali songo itu semua, ya, yang dakwahinya Nusantara ini semuanya, mereka ingin bagaimana semudah mungkin Islam masuk. Maka sekali lagi Islam itu mudah, ya. Islam itu mudah, jangan kita persulit, ya. Apa yang Allah turunkan kepada kita, sesungguhnya Allah memberikan keringanan semuanya. Saya ambil satu contoh, orang sholat, ya. Orang sholat kalau misalkan dia tidak bisa berdiri, dia buat apa? Duduk. Dia tidak bisa duduk, dia buat apa? Berbaring. Kalau dia dalam perjalanan susah nak dapat air, dia buat apa? Tayamum. Kalau misalkan sudah tayamum, dia perjalanannya antara satu dengan yang lain itu jauh, dia buat apa? Jamak. Nah, lalu kalau misalkan waktu yang sempit, dia buat apa? Kosong. Nama fikihnya ini, ya. Nanti kita belajar fikih lebih luas lagi. Itu baru sholat, ya. Bagaimana Allah nak ringankan seringan-ringannya, ya. Bagaimana Allah memberikan kemudahan yang sangat luas.
Orang berdiri tidak bisa berdiri, dibolehkan duduk. Orang tidak bisa duduk, dibolehkan berbalik. Orang di dalam perjalanan, sholatnya boleh dikumpulkan antara zuhur dengan asar, atau antara maghrib dengan isya. Orang waktunya sempit, Allah kasih lagi kemudahan untuk diringkaskan menjadi 2 rakaat yang 4 rakaat. Inilah Islam. Begitu juga dengan puasa. Terlebih lagi kalau misalkan bagi perempuan, ya, dalam keadaan tertentu, dalam keadaan datang bulan, dalam keadaan nifas, ya, maka sama sekali tidak diperintahkan. Bahkan kalau dikerjakan menjadi haram. Ya. Yang tadinya wajib, ya, tapi kalau misalkan perempuan tersebut dalam keadaan tertentu, sama ada wiladah, sama ada nifas, atau sama ada datang bulan, maka tidak wajib lagi. Allah merehatkan perempuan tersebut, disuruh istirahat, ya, sampai 14 hari menurut madzhab Imam Syafi'i paling lama. Di atas daripada 14 hari sudah masuk dalam kategori istihadah. Begitu juga dengan puasa. Puasa juga demikian, Masya Allah. Orang yang berpuasa, kalau misalkan dia tidak mampu berpuasa pada saat itu disebabkan karena uzur, karena sakit, karena tua, maka boleh difidyah, tidak perlu berpuasa, hanya memberikan makan pada satu orang miskin saja setiap yang dia tinggalkan. Kalau misalkan dia sakit pada bulan Ramadan, tetapi ada kemungkinan untuk dia sembuh di selain bulan Ramadan, maka dia hanya membuat qada puasa. Ya. Qada puasa dibuat. Begitu juga bagi yang perempuan yang mereka mahdarah di waktu puasa, maka mereka akan buat di waktu yang lain. Ini semua kemudahan. Karena bulan puasa hanya 1 bulan, tidak seperti sholat. Sholat mengapa Allah tidak menyuruh qada bagi perempuan ketika mereka dalam keadaan mahdarah, ketika mereka dalam keadaan halangan? Allah tidak memerintahkan untuk mengulang sholatnya, karena memang sholat setiap hari ada 5 waktu. Kasihan perempuan kalau disuruh mengqadha sholat lagi kalau mahzar, ya. Double nanti, sholat subuh rakaat, sholat subuh lagi, sholat subuh lagi, ya. Maka kalau puasa masih diperbolehkan untuk mengqadha, ya. Apalagi yang berkaitan dengan haji, ya. Haji Allah berikan keringatan jelas dengan ayatnya, man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu saja, ya. Siapa yang mampu, kemampuan di sini ulama membagi. Mungkin bisa yang pertama adalah kemampuan kesehatannya, yang kedua adalah kemampuan materinya, yang ketiga adalah kemampuan keamanannya. Maka pada masa Covid ada haji tidak? Tak ada haji. Kenapa? Karena gugur syaratnya, istitoahnya tidak sampai. Adanya ketidakamanan. Ya. Tapi kalau sekarang ada haji, ada lagi. Karena apa? Karena sudah dikendalikan keamanannya, ya. Seandainya di tengah-tengah sebelum negeri Saudi tersebut, negeri Saudinya tidak dalam keadaan perang, tetapi di luar negeri Saudinya dalam keadaan perang, wajib tak tidak haji? Tak wajib, ya. Itu masuk dalam kategori istita'ah, tidak ada kemampuan, ya. Begitu juga kalau misalkan dia punya uang banyak, tetapi fisiknya itu sudah tidak bisa bergerak lagi, wajib tidak hajinya? Tidak wajib, ya. Apalagi yang tidak punya uang, yang cakap. Apa yang kita bahas kalau tidak punya uang, bagaimana pergi? Ya. Itu berkaitan dengan haji. Yang kita maksud semua ini adalah kemudahan Allah. Ya, kalau Allah saja memberikan kemudahan, maka kita beragama itu mudah. Jangan dipersulit, ya. Jangan kita buat sketch untuk membentuk ini, tidak perlu. Islam wal Islam. Islam itu adalah orang Islam, ya. Man yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fahuwa muslim.
Orang syaratnya untuk menjadi muslim itu hanya iman kepada Allah dan mengikut kepada Rasulullah. Tak usah kita harus mencet sana sini. Ini sebetulnya kalau daripada apa yang kita pelajari, ya tak perlu. Cukup yang menjadi perdebatan itu dalam bab furu'iyah saja. Cukup silakan. Furu'iyah itu artinya adalah bab-bab yang bukan asasi. Ya, bab-bab seperti kunut tidak mengapa, silakan diperdebatkan. Ya, ada yang bilang kunut wajib, ada yang bilang tak wajib, ada yang kunut tak kunut, tidak ada masalah. Ya, tetapi dalam bab-bab asasi itu tidak harus kita perdebatkan, sudah mufakat saja. Khuruju minal khilaf wa aslam. Keluar daripada perdebatan itu lebih selamat. Apalagi kita yang awam, baru baca sedikit di media sosial, ramai kan. Tak perlu ya. Hal-hal yang tidak perlu kita komentari, tidak perlu kita komentari. Ya, karena mau tidak mau zaman yang kita ada sekarang ini adalah zaman yang serba terbuka. Ya. Ini kalau misalkan sekarang, contohnya kalau misalkan kita di sini, ya kita punya saudara di Atlantik sana, boleh berbual, boleh. Ya. Cakap sini, saya langsung dengar, itu masya Allah. Maka sekali lagi, waktu-waktu yang demikian inilah yang amat sangat besar sekali fitnahnya. Ya, cabaran kita, cobaan kita itu sangat besar. Ya. Maka yang harus kita isti'ankan, kita meminta pertolongan adalah fasta'in billah. Ya. Maka kalau kita baca Fatihah itu, ya, ihdinas siratal mustaqim dan isti'anah atau yang kalimat kita meminta pertolongan kepada Allah itu sudah Allah letakkan di dalam surah Al-Fatihah. Ya. Kalau saya boleh berikan, ya, kalau saya boleh katakan, ini saya juga dapat, ya, kalau boleh didawamkan baca Fatihah satu hari terserah berapa kali, ya, baca Fatihah minimal 10 kali. Ya, di waktu malam tidak apa-apa. Ya, selain yang lain, ya, selain yang lain mungkin masih ada salawat. Ya. Sebelum tidur kan apa? Daripada kita berkhayal kemana-mana, ya, khayal yang tak pasti atau apa. Ya. Lebih baik kita berzikir. Ini banyak ini, ya. Kalau sebelum tidur itu masya Allah banyak sekali ulama. Kalau punya macam ini, ya, kalau ini tak perlu sudah. Ya. Kalau memang masih ada masa kita sebelum tidur, lebih baik baca yang sifatnya berzikir. Karena apa? Karena waktu tidur adalah waktu paling ekstrim, waktu paling menakutkan. Karena di dalam tidur kita tidak sama sekali, kita tidak tahu apa yang berlaku. Sehingga orang kalau mau tidur, Rasulullah ajarkan bagaimana bacanya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bahasanya adalah amut, ya Allah dengan namamu saya hidup dan dengan namamu saya mati. Artinya orang tidur adalah orang yang mati. Nak mati sebelum mati, nak dengan yang baik-baik yang tak baik-baik, yang baik-baik. Caranya bagaimana? Banyakkan zikir sebelum tidur, jangan banyakkan berkhayal. Atau banyakkan buat chat WhatsApp, ya, atau baca. Ya, usikum menafsi. Kadang-kadang saya juga terjerumus juga kadang-kadang, ya. Sebelum tidur ada berita, ya. Maka ini yang harus kita lakukan. Kita kembali dari kepada matlamat utama kita. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Ibadah cakupannya luas. Apa yang mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk apapun aktiviti kita dan dimanapun kita berada, itulah ibadah. Dan kita harus sematkan untuk menjadi ibadah, kita ikuti syurut qubulnya. Syarat menjadi ibadahnya yang pertama adalah yang pertama syurut ibadah niat.
Alhamdulillah masih ada yang ingat ya. Kalau tidak bubar sudah ya. Keluar kartu sendiri. Ya, harus niat yang baik. Maka tadi dimulailah daripada pagi, niatkan ya Allah, aku nak ibadah kepadamu. Apa yang aku dapatkan itulah kehendakmu. Dan sebelum tidurnya juga kita niatkan untuk ibadah, agar apa yang berlaku selama kita ibadah, selama kita tidur itu tetap dicatatkan sebagai ibadah. Dan yang kedua, yang berkaitan dengan syariat, ibadah syariat, maka harus mengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, maka itulah yang kita ikuti. Cara kita melihat apa yang dikerjakan oleh Rasulullah adalah kita mengambil daripada guru kita. Kalau ada kata-kata seperti ini, saya nak ini kan, ada kata-kata apa Ustaz? Saya nak kembali kepada Quran dengan hadis. Betul tidak kata-kata ini? Betul tidak? Betul. Tapi sekarang kalau saya tantang, Quran paham tidak? Ada yang paham Quran ini? Saya kasih Qurannya, coba tolong baca maksudnya apa? Baca boleh, tapi paham tidak? Tapi kalau memahami mungkin perlu waktu. Iya, karena kita tidak mampu memahami, maka kita membutuhkan orang untuk memahamkan kepada kita. Caranya bagaimana? Kita belajar daripada guru kita. Saya kasih sekarang satu hadis nih, coba saya berikan dengan terjemahnya sekali. Ya, saya berikan dengan terjemahnya sekali. Paham tidak? Kita banyak tidak paham. Terjemah bukan tafsir. Terjemah itu adalah hanya sebatas kata-kata saja. Kalau tafsir lain jauh lagi. Maka kalau misalkan saya sendiri dikatakan, oh Bapak harus kembali pada Quran dengan hadis, maaf saya tidak mampu memahami Quran. Saya tidak mampu mentakwil Quran. Mana yang sifatnya mansukh, mana yang sifatnya nasikh, saya tidak tahu semuanya. Ya, mana yang sifatnya zahir, mana yang sifatnya yang tersimpan, yang tersirat di dalamnya tidak tahu. Maka saya kembali kepada guru saya. Adakah guru saya tidak kembali kepada gurunya? Mestilah inilah yang disebut dengan belajar secara talaqi. Bukan berarti kita dari guru kita tidak kepada Rasulullah. Cara kita kembali kepada Rasulullah adalah kita kembali kepada guru kita. Adakah guru saya di Azhar sana itu bukan kembali kepada Rasulullah? Mestilah mereka kembali kepada Rasulullah. Adakah guru saya di pesantren ketika saya belajar mereka tidak kembali kepada Rasulullah? Mestilah mereka mengambil kepada Rasulullah. Tetapi caranya bertalaqi, satu guru kepada guru yang lain, kepada guru lain, kepada guru lagi, sampai kepada saya. Maka saya paham terhadap apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran, dan saya paham apa yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis Rasulullah. Itu yang kita namakan belajar secara bertalaqi. Sehingga kalau saya langsung dikasihkan ini Quran, ini hadis, pahami, saya tidak akan mampu. Dan kalaupun saya bisa, saya mungkin butuh berpuluh tahun baru boleh habis nih. Ini yang kita maksudkan, bahwasanya kita mengikuti Rasulullah, kita mengikuti apa yang diajarkan oleh para ulama dan guru-guru kita. Baik, insyaallah Allah alam ya. Ini kita 23 ya. Cukup kan turun lagi? Cukup, takut ada kegiatan yang lainnya. Saya minta maaf, saya lambat tadi karena saya salah melihat. Saya kira 2.3 itu 2.30, rupanya 2 sampai 3 itu langsung saya coba WhatsApp tadi karena tengah di jalan. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita tutup ada soalan? Ada yang nak bertanya? Saya berikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, kalau kita lambat sholat maghrib, pergi jalan-jalan, terus kita jamaah itu boleh atau tidak? Masya Allah. Ini pengalaman atau Jalan-jalan kan. baik, betul. Ini berlaku.
terkhusus di tempat-tempat yang kita sulit mendapatkan masjid, ya. Dan kita tidak, kalau misalkan mungkin negara-negara Islam senang ya maghrib, ya, ini berlaku juga, ya. Lalu, oke, jawabannya sekarang, kalau memang keadaannya tersebut tidak memungkinkan untuk sholat, ya. Tapi kalau jalan-jalan sebenarnya saya langsung mengatakan tidak, tapi saya akan jelaskan yang lain. Karena pertanyaannya sudah jelas, jawabannya juga sudah jelas. Boleh tidak? Jelas tidak boleh. Ya, tapi saya sudah jelaskan yang lain, pihak yang lainnya sama kaitannya. Bagaimana kalau misalkan memang di tempat yang kita jalan-jalan tersebut, ya, itu sama sekali tidak ada tempat yang suci, ya. Tidak ada. Contoh kalau misalkan kita jalan-jalannya di tempat yang memang semua itu najis, kita tahu ini bakal najis. Oh, di sini. Bagaimana caranya? Nah, itu bisa kita takhirkan nanti. Ya. Tapi kalau misalnya di tempat yang masih memungkinkan ada untuk sholat. Ya. Kalau saya sendiri kadang-kadang sholat itu ngampar di mana-mana. Ya. Kalau saya lagi jalan dengan anak dengan istri ke Habofran jalan-jalan, nah, sekarang di Habofran sudah ada sholatnya, ya, kebanyakan, alhamdulillah. Tapi dulu tidak ada, sehingga saya sholat di belakang mainan anak-anak diam sendiri, ya. Atau di dekat-dekat tangga-tangga ini. Tapi yang pasti memang kalau alasannya, ya, karena memang jalan-jalan jangan, ya. Betul. Kalau gitu cari waktunya, jalan-jalannya jangan didekatkan dengan waktu sholat atau cari masjid. Tapi yang pasti kemudahannya boleh, tapi jangan terlalu dimudahkan. Ya, kemudahannya ada, tapi jangan dimudahkan. Jadi alasannya boleh atau tidak, saya tidak memiliki dalil untuk memperbolehkannya. Ya, kalau saya memiliki dalil, nah, saya akan berikan boleh. Gitu. Ada satu dalil sebetulnya, dikarenakan kesukaran, jamak disebabkan kesukaran, itu ada. Tapi itu fatwa, tidak berlandaskan kepada hadis. Fatwa mengatakan bahwasanya boleh seseorang tersebut menjamak sholat dikarenakan kesulitan. Kesulitan di sini dalam artian memang dia tidak tahu di mana nak sholat dan keadaannya juga dia tidak confirm. Nah, itu betul, tapi itu fatwa saja. Ya, kalau fatwa di negeri satu dengan negeri yang lain, kita tidak boleh bawa fatwa di satu negeri ke negeri kita. Ya, ini kalau sifatnya fatwa berbeda dengan hadis umum, Quran umum. Tapi kalau fatwa, ya, fatwa di negara Singapura, di negara Malaysia, dengan negara Indonesia itu pasti berbeda. Pernah berlaku tidak waktu hari raya kita dengan Malaysia dengan Johor berbeza? Ya. Pernah, ya? Nah, waktu itu saya di Johor pula, ya, lagi tengah keluar dengan anak istri, ya. Ingatkan nak cari belanja baju saat itu. Rupanya diistiharkan di Johor sudah hari raya. Nah, saya bingung, kalau balik Singapura nanti puasa sehari lagi. Nah, jadi ikut mana kira-kira? Saya balik Singapura, ya. Tak apalah puasa sekali lagi karena dulu di Singapura saya ikut fatwa Singapura, karena fatwa Singapura besoknya baru hari raya. Ini yang kita maksud fatwa. Maka tadi fatwa yang tadi itu sebetulnya bukan fatwa di Singapura, ya. Ada di negara lain. Kalau orang jalan-jalan kesusahan, dia masih diperbolehkan untuk menjamak. Tapi kalau di Singapura kita tidak memiliki fatwa demikian. Gitu kan? Ya, Masya Allah. Oke, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Saya mau bertanya, gimana caranya istiqomah dalam hijrah memperbaiki diri, sedangkan kita masih dalam circle yang itu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik. Orang naik istiqomah satu saja,
Mulai daripada yang paling ringan. Jangan langsung meluk-meluk jauh. Oh saya nak tahajud tiap malam, oh saya nak puasa Senin Kamis. Nanti akan hilang sendiri. Istiqomahnya satu saja. Mulai daripada yang paling mudah kita buat. Ya, jadi kita sendiri yang tahu. Maka kalau kita masih dalam circle yang itu saja, contohnya seperti itu, kira-kira apa benda yang paling kecil dan memang kita boleh buat? Apa yang paling kecil? Karena inilah yang akan mengembangkan nanti sedikit-sedikit. Orang kalau nak hijrah jangan muluk-muluk, ya. Jangan nak puasa Senin Kamis tiap aku nak istiqomah. Alah, nanti setengah bulan sudah habis. Iya betul, ya. Tak jadi seperti itu, ya. Tak jadi. Tapi kalau dia mulai daripada yang kecil, saya nak kasih sarankan, coba kalau nak istiqomah, ya, istiqomah zikir yang bisa kita buat saja dulu setiap hari. Kalau nak salawat silakan salawat, ya. Itu istiqomah itu sudah baik sekali, ya. Itu sudah sangat. Karena itu nanti akan mengangkat. Jangan khawatir, jangan pikirkan bagaimana kita nak ibadah ke depannya. Istiqomah dari yang paling kecil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Satu kali sehari kalau istiqomah itu lebih berat daripada amalan yang kita kerjakan hanya sesekali. Maka saya untuk istiqomah senantiasa saya katakan mulai daripada yang paling ringan, ya, yang kira-kira ringan dan kalau boleh amalan ini tidak lepas, ya. Nanti insya Allah akan terikuti dengan yang lain dan akan menjadi lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Ya. Jadi istiqomah mulai daripada yang paling ringan. Untuk belajar seperti ini bisa istiqomah tidak? Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Mungkin minggu depan ada yang sakit, mungkin atau minggu depan ada yang kebutuhan lain. Ya. Tapi kalau misalkan yang kira-kira menempel dalam diri kita, setiap sebelum tidur saya baca sholawat 3 kali, istiqomah setiap malam, itu akan membawa kita lebih baik lagi. Dan itulah yang akan menjadi kunci untuk istiqomah selanjutnya. Jelas ya? Amin. Alhamdulillah. Ada lagi? Udah, kalau bisa tak ada lagi. Maksud gitu ya. Alhamdulillah Ustaz. Baik, syukur ya. Baik, alhamdulillah. Kalau seperti itu, sekali lagi yang saya harapkan adalah kita tetap sama-sama berusaha menjadi hamba Allah yang baik, menjadi hamba Allah yang senantiasa bertujuan untuk menghadapnya yang dalam bentuk ibadah, dan Allah melimpahkan kepada kita hidayah serta inayahnya, serta menjaga kita semuanya dan mewafatkan kita dalam keadaan Islam. Sama-sama kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza, hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.